Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa semuanya, dimanapun saudara berada. Kali ini saya akan mengajarkan materi tentang pengadilan pajak, ya. Materi pengadilan pajak ini adalah materi ke-12 kita, pertemuan 12 ya, atau 13. Nah, apa sih yang dimaksudkan dengan pengadilan pajak itu ya? Pengadilan pajak itu merupakan suatu badan atau lembaga peradilan gitu yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi masyarakat atau wajib pajak yang ingin menyelesaikan sengketa di bidang perpajakan. Jadi apabila ada sengketa di bidang perpajakan, maka itu akan dibahas di pengadilan pajak. Ya, dengan kata lain, pengadilan pajak adalah pengadilan yang dikhususkan untuk masalah-masalah sengketa pajak. Seperti itu. Nah, masalah sengketa-sengketa pajak itu yang masalah yang seperti apa? Ingat, apa itu yang dimaksud dengan sengketa pajak ya? Sengketa pajak merupakan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang atau pihak fiskusnya gitu ya, yang mengakibatkan dikeluarkannya putusan yang dapat diajukan banding atau gugatan. Jadi sengketa pajak sekali lagi itu hanya ada dua macam, yaitu banding dan gugatan gitu. Jadi pengadilan pajak itu adalah pengadilan yang dikhususkan untuk kegiatan banding dan gugatan. Masih ingat kan apa bedanya banding dan gugatan itu ya? Nah, kalau banding itu sekali lagi mohon diingat ya, itu terjadi karena biasanya WP ya itu tidak setuju dengan adanya surat ketetapan pajak dan juga tidak setuju dengan adanya keberatan, hasil keputusan keberatan, maka biasanya dia akan mengajukan proses banding karena ada masalah nominal pajak yang tidak disetujui gitu. Nah, sedangkan gugatan ya, tolong diingat, itu terjadi apabila ada kesalahan prosedur di dalam menjalankan proses penagihan pajak. Itu adalah gugatan. Jadi banding dan gugatan adalah dua hal yang berbeda ya. Jangan sampai saudara-saudara salah menyebutkan. Jadi seharusnya itu adalah banding, tapi biasanya ada di lapangan itu disebut dengan gugatan. Nah, itu salah ya, karena banding dan gugatan adalah dua hal yang berbeda. Ya, jadi sekali lagi untuk pengadilan pajak pada akhirnya hanya untuk masalah sengketa apa aja itu, yaitu sengketa banding dan gugatan. Oke. Nah, beberapa tahun yang lalu gitu ya, sebelum adanya e-faktur gitu, e-faktur kan sudah berbasiskan online ya. Nah, dulu e-faktur itu bentuknya manual gitu. Nah, dan banyak sekali orang-orang itu yang istilahnya melakukan ini e-faktur palsu, menerbitkan e-faktur palsu itu banyak sekali ya untuk mengelabui pajak. Nah, kalau misalkan proses ketika ada seorang wajib pajak kemudian membuat e-faktur yang palsu gitu ya, apakah dia akan dimasukkan di pengadilan pajak gitu ya? Jawabannya adalah tidak gitu. Kenapa? Itu kan termasuk pemalsuan dokumen dan itu masuk tindakan pidana. Maka diselesaikan di pengadilan negeri gitu. Nah, tapi untuk urusan perpajakannya, masalah ketika dia nanti dia mengajukan keberatan ditolak ya. Kemudian dia nggak setuju, nah dia melakukan banding, baru itu masuk di pengadilan pajak gitu ya. Jadi sekali lagi pengadilan pajak itu hanya khusus dua hal, menangani dua hal aja, banding dan gugatan. Hal-hal di luar itu meskipun itu ada embel-embel kata pajaknya, tapi bila tidak berhubungan dengan masalah banding dan gugatan maka tidak diselesaikan di pengadilan pajak seperti yang sudah saya contohkan tadi itu ya. Jadi kayak misalnya ada pemalsuan e-faktur, maka dia akan ditangani di pengadilan negeri gitu. Nah,
kalaupun misalkan di lapangan itu ada masalah-masalah yang kompleks gitu kan ya, misalkan apabila saudara sudah membaca case-nya Asian Agri, itu kan melibatkan banyak hal gitu ya, ada kasus pembobolan, pencurian oleh karyawannya sendiri ya kan, ada urusan pajaknya. Terus kalau misalkan seperti itu diselesaikannya di mana gitu, kan ada urusan pajaknya, ada masalah kurang bayar pajak, penggelapan pajak, kurang bayar pajak dan lain sebagainya gitu ya. Ya tergantung case-nya yang mana gitu. Ketika itu nanti berbicaranya tentang kekurangan bayar pajak, kemudian si WP-nya tidak setuju, ya itu nanti yang akan dibahas di pengadilan pajak. Tetapi kalau misalkan case yang melibatkan kriminalitas seperti adanya karyawannya sendiri yang membobol brankas dan lainnya, yaitu diselesaikan di pengadilan negeri. Untuk pajak ya seperti tadi sekali lagi ya, pengadilan pajak dikhususkan untuk menangani sengketa pajak, yakni banding dan gugatan ya. Nah, kemudian pengadilan pajak di Indonesia ini ada 3 tempat gitu. Di mana aja? Ada di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Yogyakarta itu yang baru terakhir. Jadi seluruh masalah perpajakan itu dibahasnya di 3 pengadilan itu, 3 pengadilan pajak Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Tapi permasalahan pajak yang ada itu sangat amat banyak ya, sehingga tak mungkiri bila proses persidangan itu berjalan cukup lama juga gitu. Nah, di pengadilan pajak gitu ya, itu melibatkan beberapa personel di pengadilan pajak. Tentang personel di pengadilan pajak, siapa aja sih yang ada di pengadilan pajak, melibatkan siapa aja sih gitu kan ya. Oke, jadi kalau di pengadilan pajak itu ada hakim. Itu ada hakim. Hakim itu biasanya ada 3 orang, ada hakim ketua dan 2 hakim anggota. Kemudian ada sekretaris, ada panitera, ada penggugat, dan ada tergugat gitu. Siapa sih penggugat? Ya orang yang menggugat kasusnya itu ke pengadilan pajak. Siapa? Biasanya sebagai penggugat itu adalah wajib pajak biasanya, ya kan? Kemudian yang tergugat siapa? Yang tergugat adalah pihak DJP gitu. Nah, di dalam pengadilan pajak, proses pengadilan pajak gitu ya, penggugat gitu ya, biasanya ditemani oleh kuasa hukum. Jadi kalau misalkan di pengadilan negeri itu sebenarnya kita mengenalnya sebagai pengacara. Tetapi kalau di pengadilan pajak namanya adalah kuasa hukum pajak gitu ya. Dan orang-orang kuasa hukum pajak ini juga harus mendapatkan izin dari pengadilan pajak. Bila seorang mau menjadi kuasa hukum pajak ya kan, dia harus mendapat izin dari pengadilan pajak ini juga gitu. Ada syarat-syaratnya untuk menjadi kuasa hukum gitu. Kemudian kalau tergugatnya, siapa yang mewakili tergugat? Tergugatnya DJP. Apakah yang menjadi tergugat itu adalah orang yang kemarin melakukan pemeriksaan atau kemarin orang yang memberikan putusan keberatannya gitu kan ya. Nah, yang mewakili DJP dalam pengadilan pajak ketika dia menjadi seorang tergugat itu adalah orang-orang yang berada di bagian penelaah keberatan gitu ya. Petugas-petugas DJP yang berada di bagian penelaah keberatan. Dan ini adalah orang-orang pusat langsung gitu. Jadi ketika di pengadilan pajak yang mewakili DJP adalah orang-orang langsung dari pusat, dari yang bagian penelaah keberatan, bukan lagi orang-orang yang berasal dari Kanwil yang kemarin melakukan pemeriksaan, yang kemarin melakukan keputusan proses keberatan. Itu bukan, itu adalah orang yang berbeda. Oleh karena itu di lapangan sendiri gitu ya, faktanya di pengadilan pajak itu justru lebih banyak ya, justru dimenangkan oleh wajib pajak gitu. Kenapa? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi gitu?
kebanyakan waktu mengajukan keberatan ditolak, tapi setelah mengajukan banding itu rata-rata kebanyakan justru diterima gitu ya. Nah, kenapa hal itu terjadi ya? Salah satu alasan yang mendasarinya, salah satunya ya, yaitu tadi karena bisa jadi orang-orang yang dulunya gitu ya, yang menangani kasus itu bukan yang mewakili mereka di pengadilan pajak. Jadi bisa jadi orang-orang yang di pusat ini kan tidak terlalu tahu mendetail ketika kasusnya ada di lapangan itu seperti apa. Bisa jadi seperti itu. Salah satunya. Kemudian ada lagi cerita juga. Salah satu menyebabkan apa? Adalah kelihayan berbicara saat di pengadilan pajak gitu. Siapa nih yang kelihatan lebih meyakinkan? Si kuasa hukum atau justru yang tadi itu dari bagian penelaah keberatan? Siapa yang lebih meyakinkan? Jadi skill berbicara ketika di pengadilan pajak itu harus sangat dikuasai baik oleh si siapa kuasa hukum maupun si fiskus. Jadi ada sebuah cerita dulu ya, si kuasa hukum itu menang itu karena pada saat itu orang yang biasanya mewakili DJP dari bagian penelaah keberatan saat itu tidak hadir, dia digantikan oleh rekannya. Ada juga seperti itu ya, jadi ada banyak faktor juga gitu. Kemudian ada juga faktor-faktor yang beredar di lapangan yang menyebutkan bahwa kemarin pada saat keberatan gitu kan ya, bukti-buktinya memang ada yang belum lengkap itu dari pihak wajib pajak, tapi ketika di pihak banding gitu ya, bukti-bukti itu tiba-tiba dilengkapi. Jadi pihak dari si wajib pajak kemudian melengkapinya gitu ya. Tetapi saya rasa untuk alasan yang ketiga ini sudah kurang valid gitu, karena sebenarnya bukti yang dibawa di keberatan ya harus bukti itulah yang dibawa ke pengadilan pajak, tidak boleh lagi ada bukti-bukti tambahan gitu ya. Nah, tugas untuk pertemuan ini ya kepada saudara, pertanyaannya adalah, bukan pertanyaan ya, tugasnya aja, coba ringkas dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi membuat ringkasan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi di pertemuan ini gitu ya. Oke, rekan-rekan mahasiswa, selamat mengerjakan tugasnya ya. Saya tunggu di Google Class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.